marketing. Kelas seminar marketingnya itu diisi oleh Kang Trian itu dari Bandung, Bapak Ibu. Nah, jadi setelah ngikuti marketing, om saya kan ibaratnya mungkin kalau saya tahun 2002 Gen Z itu untuk masalah teknologi Ya, mungkin lebih unggul daripada ini om saya. Jadi om saya ngajak saya untuk ngikuti digital marketing. Jadi bantu-bantu biar lebih paham gitu Bapak Ibu. Nah, setelah ikut kamu sama ya. Nggak Pak, nggak apa-apa. Kita bareng Pak. ya. Nggak. Setelah itu, setelah kelasnya selesai ada Pak Bambang. Pak Bambang ngisi acara, itu mempromosikan untuk kelas 3 bulan di tahun 2021 Juli. Nah, Pak Bambang pemilik pesantren properti, yaitu mungkin teman-teman semua bisa cari profilnya, videonya mungkin nanti Mas Fajar bisa diperkenalkan untuk teman-teman semua. Itu ya kalau beliau sudah bicara memang ibaratnya wah sangat sangat menjual lah, sangat menjual Bapak Ibu. Ya saya salah satu yang kena marketing pesantren propertinya dulu. Jadi ikut kelas 3 bulannya seperti itu. Nah, setelah ikut kelas 3 bulan, itu 2 bulan di pesantren properti, 1 bulannya magang. Ah, kebetulan banget Bapak Ibu itu waktu COVID. Nah, saya sama ada teman saya namanya Mas Nasir dari Kalimantan itu 2 orang pertama yang kena COVID di pesantren waktu itu. Jadi waktu kelas 3 bulan teman-teman semua ikut kelas, saya sama Mas Nasir ini isolasi di di pesantren gitu. Ya itu mungkin sedikit ini ya asal mula masuk pesantren properti. Nah, setelah itu setelah kelas 3 bulan itu ada proyek di Cilacap, akhirnya saya diterjunkan ke proyek Cilacap ini Bapak Ibu. Nah, mungkin lanjut. Memang dulu awal Mahkota Rinjani, perumahan Mahkota Rinjani yang sekarang kami kelola itu awalnya dari perumahan Mahkota Al-Fatih. Nah, di perumahan Mahkota Al-Fatih sebenarnya kita juga udah melakukan hal yang sama di awalnya. Itu pertama belum ada rumah contoh, tapi kita udah bisa jualan, Bapak Ibu. Kuncinya apa? Nah, itu nanti akan kita spill tipis-tipis. Ya. Jadi kurang lebih ini kita mempraktekkan pola yang sama, tapi ada yang dimodifikasi karena kan setiap proyek bisa jadi punya keistimewaannya sendiri-sendiri gitu. Ya, mungkin lanjut bisa share screen ya, Mas Fajar. Oke, Bapak Ibu. Jadi pertama kita adakan customer gathering ini kendalanya karena saat itu di lahan kami itu penjualan masih kurang lah, kurang mencapai target seperti itu. Kurang mencapai target, kita telusuri, mungkin salah satunya lokasinya itu tidak langsung di pinggir jalan, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk orang yang lewat jalan tersebut itu sangat masih jarang, masih jarang seperti itu. Jadi eh, dari Pak Bambang menginstruksikan, Mas ini nanti kita buat aja customer gathering. Pada awalnya kita iklankan aja dulu desainnya seperti itu. Kita iklankan desainnya. Jadi awal-awal kami langsung dapat instruksi dari Pak Bambang untuk mengiklankan desain, lalu buat customer gathering. Nanti kita kumpulkan orang yang tujuannya nanti kita bisa edukasi targetnya 200 orang di satu waktu dan satu tempat, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memvisualisasikan proyek perumahan kami kepada calon konsumen agar lebih terarah. Itu mungkin kan kalau misal lihat ke lapangan langsung itu masih kurang menarik karena
ada beberapa rencana yang belum terrealisasikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya setelah itu eh, kami rancang untuk customer gatheringnya ini mulai dari tanggal 18 Agustus. Jadi persiapannya dari 18 Agustus, gatheringnya nanti akan dilaksanakan di tanggal 28 September. Jadi kurang lebih persiapannya 1 bulan lebih, Bapak Ibu. Ya memang ini lebih ekstra lah karena memang bisa diakui itu tadi kelemahan proyek kami tidak ada pertama tidak ada rumah contoh, masih belum ada rumah contoh dan yang kedua memang posisinya masih ada di dalam itu Bapak Ibu. Nah, ini pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 10 September 2025 ini kami masih mempersiapkan untuk kawasan kawasan perumahan dari jadi yang awalnya sebenarnya lahannya sudah rata tapi belum belum terlihat bentuk-bentuk kaflingnya Bapak Ibu. Nah, itu kami lakukan land clearing sampai berbentuk kafling-kafling. Lalu juga atribut marketing. Atribut marketing itu seperti rontek, umbul-umbul, dan juga ada papan kafling. Nah, dan yang ketiga yang kami siapkan itu render rumah dan kawasan. Ya, ini salah satu kunci keberhasilan dari customer gathering kami, yaitu render rumah dan kawasan. Jadi memang karena di lahan masih belum terbangun apa-apa, kami harus bisa memberikan visualisasi kepada konsumen. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara gambar-gambar ini, gambar dan video mengenai perumahan, kawasan. Jadi konsumen itu bisa melihat, calon konsumen bisa melihat seperti apa nanti lahan kita. Jadinya rumahnya seperti apa, fasilitas umumnya, bangunannya, kemudian fasum-fasumnya dan juga rencana pengembangannya. Itu. Nah, setelah itu proses selanjutnya di minggu pertama di bulan September yang kami lakukan adalah melakukan gathering marketing. Nah, gathering marketing ini jadi salah satu yang eh, kita jalankan selain kami langsung menyasar ke konsumen, kami juga menyasar ke marketing-marketing freelance, Bapak Ibu. Marketing freelance yang ada di Cilacap ya bisa dibilang lumayan banyak. Dari proyek kami yang Mahkota Al-Fatih yang sebelumnya pun juga penjualan dari marketing freelance mungkin 20% adalah mungkin referral-referral gitu ya Bapak Ibu. Itu bisa dikategorikan efektif juga. Nah, itu kami memberikan eh, kesempatan untuk marketing freelance berpartisipasi dalam acara gathering ini. Jadi kami berikan reward-reward untuk marketing freelance yang misal bisa membawa konsumen itu. Nah, untuk sistemnya ini kami menggunakan sistem NUP, nomor urut pemesanan. Jadi untuk orang yang tertarik, calon konsumen yang tertarik itu nanti kami tawarkan untuk booking NUP. Ini singkatannya dari nomor urut pemesanan, Bapak Ibu. Jadi setelah konsumen tertarik dari iklan itu, monggo Bapak Ibu untuk bisa NUP. NUP-nya kami berikan nominal 100.000, nanti akan mendapatkan kesempatan untuk memilih unit. Jadi NUP menentukan semakin cepat NUP akan jadi pemilih unit yang paling pertama, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu kami berikan rule NUP 100.000 nanti ditransfer. Jika saat customer gathering nanti Bapak Ibu berubah pikiran atau tidak
tidak cocok dengan perumahannya, kami kembalikan 100%. Jadi itu salah satu cara kami biar yang utama tujuan kami adalah orang bisa tertarik dan juga datang ke customer gathering. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya kalau orang sudah mengeluarkan uang untuk memesan unit, nah itu kan keminatannya berarti sudah di atas orang yang mungkin cuma tanya-tanya ataupun cuman lihat iklannya saja, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di minggu kedua ini kami juga lanjutkan iklan NUP. Untuk NUP iklan dari marketing agensi. Jadi agensi-agensi kami juga ada yang kami beri budget untuk iklan, Bapak Ibu, dan juga ada strategi kami yang menyasar ke teman-teman perbankan dan juga mitra-mitra kami. Jadi dari proyek Mahkota Al-Fatih ada perbankan bank-bank BUMN, ada juga usaha percetakan, bahkan ada juga ya mitra-mitra kami semua BPJS pun termasuk mitra kami sudah pernah menjalankan program bersama. Nah, itu kami jadikan seperti marketing freelance, Bapak Ibu. Ya, ibaratnya kami seperti minta tolong ini disebarkan kepada nasabah-nasabah ataupun eh, untuk BPJS kan ya orang-orang yang menggunakan asuransi perusahaan-perusahaan yang kira-kira tertarik untuk memiliki rumah seperti itu, memiliki rumah di pusat kota Cilacap seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kami juga membuatkan beberapa undangan untuk calon-calon konsumen, undangan untuk calon-calon konsumen yang bisa dikategorikan VIP dari perbankan-perbankan tadi itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang kami lakukan. Ya, ini yang untuk pra-marketing konstruksi, land clearing, rendering kawasan, atribut lokasi. Nah, ini juga ada PIC-nya teman-teman kami semua yang ada di Cilacap. Nah, selanjutnya ada pra-NUP marketing. Ini konten ads untuk cari marketing baru. Terus ini kita mengadakan gathering marketing. Kita berikan reward-reward juga. Dan juga ini ada konten-konten yang kita bantu para marketing untuk memposting ke sosial medianya masing-masing. Jadi di sini kami juga mensupport marketing-marketing tersebut, teman-teman kami semua biar bisa mendatangkan lebih banyak calon konsumen seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang bahasa yang kami gunakan untuk teman-teman marketing ini mumpung kami dari Perumahan Mahkota Rinjani akan mengadakan customer gathering yang dimana ini pasti mengeluarkan biaya yang banyak, biaya yang besar lah ya, karena udah kami wanti-wanti pertama acaranya di hotel, di situ ada bonus-bonus yang nggak keluar di hari-hari biasa, lalu ada juga untuk bonus-bonus langsung door prize itu pun juga ada. Jadi kami mengajak marketing-marketing teman-teman rekan-rekan semua itu agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya gitu karena customer gathering yang wow gini nggak akan dilaksanakan setiap hari seperti itu Bapak Ibu. Jadi sayang sekali kalau kesempatannya dilewatkan. Nah, selanjutnya setelah kami menggunakan bahasa marketing itu, ini juga ada NUP marketing ini ke tim kami, tim in-house kami iklankan untuk 14 orang dan kami jalankan 100.000 per hari ini untuk mengundang konsumen-konsumen lain. Ya, selanjutnya ini undangan untuk stakeholder seperti BPJS, PLTU, STAR ini ada percetakan dan juga Pertamina
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kami sebarkan semuanya lah undangannya seperti itu. Nah, lanjut ini ada beberapa atribut marketingnya. Ini ada alurnya, alur untuk marketing dari PIC marketing ke agensi, ke marketing freelance, dan juga untuk mengundang konsumen seperti itu. Nah, ini ya kita juga buat SOP kepada marketing-marketing kami. Jadi awalnya ini tujuannya biar kami satu visi, semuanya bisa bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi untuk kami buat alurnya pertama konsumen WA ke marketing. Nah, selanjutnya memperkenalkan diri bila dari Mahkota Group. Yang ketiga menginformasikan terkait perusahaan dan proyeknya, lalu pengenalan kalau proyek baru di Cilacap. Nah, ini menginformasikan terkait perusahaan kami di sini Mahkota PT Mahkota Cahaya Mulia Abadi, yang termasuk Mahkota Group juga. Kami proyeknya kebetulan juga sudah ada sebelumnya ini untuk mendapatkan trust dari calon-calon konsumen, lalu pengenalan proyek baru di Cilacap Kota. Nah, ini untuk launching proyek kami yang ada di Cilacap Kota ini. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Cilacap, proyek-proyek kami sebelumnya itu ada di daerah Jeruk Legi. Jeruk Legi itu nggak masuk Cilacap Kota, tapi ada di pinggiran, pinggiran Cilacap Kota. Tapi ya masih kalau dari kota itu tidak terlalu jauh. Tapi kalau orang Cilacap bilangnya bukan Cilacap Kota seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di situ ya udah ada beberapa proyek dan Mahkota Rinjani ini proyek pertama dari Mahkota Group yang ada di pusat kota Cilacap, Bapak Ibu. Jadi ya ini kami mengenalkan kepada calon konsumen. Setelah itu eh, kami share untuk 3D kawasan visualisasi yang seperti Fauzan bilang sebelumnya, ada beberapa info yang disampaikan dan belum bisa disampaikan. Jadi untuk kami arahkan untuk para marketing menyampaikan informasi-informasi yang tidak terlalu detail gitu. Jadi lihat lokasinya di Cilacap Kota, tipe rumahnya 60, luas tanahnya 77, angsurannya mulai 3,9 jutaan. Nah, sampai situ aja Bapak Ibu. Jadi bila ada pertanyaan lebih detail, apa, Mas ini kalau DP segini berapa? Mas ini lokasi pastinya di mana? Nah, ini kita hindari untuk menjawab Bapak Ibu. Jadi karena tujuannya agar konsumen penasaran dan juga mau datang ke customer gathering. Ini juga salah satu cara untuk menfilter konsumen-konsumennya. Jadi menfilter kalau misal serius pasti bakal ikut di customer gathering itu tadi. Itu. Nah, salah satu yang kami hindari karena kalau misal dari perumahan langsung mengekspos lokasi perumahannya, nanti takutnya konsumen langsung survei dan juga lihat lapangannya belum ada apa-apa. Nah, itu salah satu yang kami hindari. Jadi, eh, kami memang tujuannya customer gathering ini agar konsumen bisa dapat visualisasi seperti yang kami arahkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya konsumen memutuskan mau NUP atau enggak. Kalau misal NUP, kami masukkan ke dalam grup. Kalau misal enggak NUP, kami tetap kelola database-nya untuk kami kirim konten-konten mengenai customer gathering. Jadi, ini kan dari 27 Agustus sampai 20 September, ini kami lakukan terus, Bapak Ibu. Kami lakukan terus iklan, ada konsumen. Mungkin kalau teman-teman yang pernah iklan di Facebook Ads, ada konsumen yang cuman ngeklik aja, tapi nggak ngechat sama sekali. Nah, itu kami juga banyak yang seperti itu. Nah, tapi tetap kami follow up.
berkala, mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu tujuannya ya kalau misal mereka sudah mengeklik berarti ada ketertarikan. Itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut konsumen yang sudah masuk grup waiting list masih kami kirim konten juga. Kemudian H5 sebelum acara kami membuat ini undangan. Jadi waktu NUP tadi masih belum kami buat undangan ini biar lebih prestige lah gitu Bapak Ibu. Undangan tapi nanti mungkin Fauzan bisa ini bisa tunjukkan lah untuk undangannya seperti apa. Itu H-5 sebelum acara itu kami juga sudah mulai ngabsen kira-kira berapa ini yang datang besok gitu. Nah, kemudian sampai dengan H-1 juga masih menfiksasi jumlah calon konsumen yang hadir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa susunan acaranya saat di hotel. Ada pembukaan, sambutan tokoh masyarakat, terus ada materi product knowledge, pendaftaran konsumen yang booking, pemberian reward, dan isoma. Itu. Nah, ini mungkin saya spill dikit. Ini anggarannya. Mungkin tadi yang Mas Fajar Mas Fajar beritahukan, ya ini Bapak Ibu kurang lebih anggaran yang kami anggarkan di sekitar 50 juta Bapak Ibu. Kecil atau besar? Ya, memang besar Bapak Ibu. Besar. Tapi kalau 50 juta keluar, ada cash in masuk 7 miliar. Nah, itu kan masih bisa dipertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi untuk iklan ini kami anggarkan di 5 juta, ada undangan VIP, ada reward untuk marketing, ada juga venue ini yang paling mahal karena eh, kami melaksanakan acara gatheringnya ada di Hotel Aston Cilacap. Terus ada juga reward untuk konsumen, ada souvenir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk gambaran perencanaan perencanaan customer gatheringnya. Setelah itu, hmm, setelah itu mungkin Fauzan mau menunjukkan untuk untuk ini, untuk materinya, materi yang ditampilkan saat customer gathering. Ya, bisa ke sana ya, Mas. Ya, ada tamu. Nah, ini untuk yang ditunjukkan saat gathering marketing, ya seperti biasa kan. Jadi eh, untuk customer gathering ini kami juga mengapa ya, melapisinya dengan acara seminar properti, Bapak Ibu. Jadi biar nggak 100% hard selling dari awal gitu. Nah, untuk seminar propertinya itu diisi langsung oleh Pak Bambang, diisi langsung oleh Pak Bambang. Nah, ini beberapa materi yang ditampilkan. Ya, seperti biasa, ini mengenai pesantren properti. Kedengeran nggak ya, Mas, suaranya? Suara videonya kedengeran? Dengeran tapi dadat sih. Oh, nggak jelas ya? Ya, nggak apa sih ya. Hmm. Ini materi-materi dari Pak Bambang. Khoan thì Tapi nggak omah dulu ya. Nek kayak begini, uang dokter sih tapi nanti rumah. Kalau uang komplit, komplit gawe omah. Tahu.
Program kita adalah sing iso ngalahke manuk mereka jaga tanah leluhur kita dengan bagaimana dengan memiliki tanah untuk anak putu kita. Manusia sing apik, wong-wong sing apik kuwi nek iso ninggali omah kanggo anak putune ben ora kalah karo manuk mereka. Assalamualaikum Ini warahmatullahi siapa ini, Mas? wabarakatuh. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara Indonesia berhak untuk sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memiliki lingkungan hidup yang baik. Ini adalah salah satu program yang sebenarnya akan merilis yaitu harus diambil dipimpin oleh orang-orang yang beriman. Dan sekarang apa yang terjadi? Ketika orang-orang beriman tidak memiliki ilmunya dalam menerima warisan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa yang seharusnya menjadi warisan dari Allah untuk kita, anak-anakku, bapak ibuku senang dari kue foto setiap sekolah. Hukum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan dianalisa. Nah, ini materi dari Pak Bambang. Ya, eh, pada acara customer gathering kami beri susunannya ada materi Pak Bambang di awal sebagai seminar properti Bapak Ibu. Jadi, yaitu tadi tujuannya kami kemas biar nggak terlalu hard selling gitu, nggak terlalu menjual ya, menjual jualan terus gitu kan bisa bikin jenuh ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini juga salah satu cara karena undangan-undangan kami kan juga dari nasabah prioritas BRI, bank-bank BUMN seperti BRI, Mandiri dan lain-lain. Nah, gambarannya kalau misal orang-orang yang sibuk itu diundang hanya untuk buat customer gathering untuk kita jualan di situ, Bapak Ibu. Nah, itu eh, ada masukan dari teman-teman perbankan, nah itu mungkin agak susah Mas, seperti itu. Jadi saat kami sharing dengan marketing-marketing, kami juga minta feedback, terutama eh, yang mengundang tamu-tamu undangan VIP dari perbankan ataupun mitra-mitra kami, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami kemas salah satu salah satu caranya dengan mengemasnya menjadi program seminar properti, Bapak Ibu. Nah, ini eh, ada beberapa poin dari materi Pak Bambang, yaitu ya pentingnya punya tanah, pentingnya punya rumah, dan juga ada perbandingan tanah dengan instrumen investasi lainnya, perbandingan tanah dengan asuransi, ada juga tips-tips untuk membeli properti, Bapak Ibu. Jadi ilmu dari guru kita ini alhamdulillah komplit dan terus dibagi-bagikan juga untuk masyarakat luas seperti itu. Nah, ini juga diberikan contoh portofolio yang ada di Cilacap, masjid kami, Masjid Mukim Islamiyati di Perumahan Mahkota Al-Fatih Cilacap. Nah, di sini juga pada materi ini kami memberikan gambaran kepada konsumen akan kenaikan harga yang sudah terrealisasi di Perumahan Mahkota Al-Fatih, Bapak Ibu. Jadi ini bisa dilihat eh, Perumahan Mahkota Al-Fatih di harga pertamanya di 269 juta. Nah, untuk di bulan ini selang sekitar 3,5 tahun itu sudah ada di harga 393 juta. Dan ini juga sudah ada penjualan gitu Bapak Ibu. Jadi penjualan terakhir di 393 juta. Nah, ini ada juga
Untuk tipe 55 kami ini 2 lantai, untuk yang 40 ini tadi 1 lantai. Untuk yang 2 lantai itu di harga 420. Setelah berjalan 3 tahun, sekarang di harga 528 juta. Nah, yang terakhir, yang paling fantastis, ini untuk rukonya, Bapak Ibu. Itu di harga di luas 100, 2 lantai, luas tanahnya 60. Pada harga pembukaan kami bukanya di harga 490 juta. Dan di September ini, September kemarin, harganya di 925 juta. Kurang lebih selisihnya di 435 juta dalam waktu eh, ya 300 435 juta di dalam waktu 3,5 tahun Bapak Ibu. Nah, ini salah satu tipsnya Bapak Ibu. Jadi untuk pembukaan perumahan usahakan harga yang ada di awal proyek itu selalu berjenjang Bapak Ibu. Selalu berjenjang ada kenaikan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu melihat FS-nya di sebenarnya kalau dibagi rata di 500 juta itu Bapak Ibu eh, lakukan subsidi silang. Jadi di awal mungkin sedikit direndahkan tapi jangan sampai merugi ya Bapak Ibu. Pastikan semuanya tertakar terhitung untuk pengurangan harganya. Jangan sampai diskon setengah harga tapi habis itu proyeknya macet. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Nah, itu usahakan ada skema harga berjenjang. Jadi yang kami tunjukkan ke konsumen untuk harga sekarang ini termasuk harga awal, harga investasi, harga investasi. Karena apa? Karena di lapangan masih belum ada pembangunan. Itu. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengedukasi ke konsumen eh, jika ini memang harga perdana. Ya tanya, lu Mas ini cuman tanah gini, apa aksesnya sempit gitu. Nah, ini masih harga awal Bapak Ibu. Ya harus diedukasi, ini masih harga awal. Nah, kalau misal nanti sudah mulai terbangun, kawasannya udah melebar dan juga jalanannya sudah lebar tembus ke jalanan utama. Nah, itu nanti harganya sudah bukan segitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin beberapa tips mengedukasinya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ya salah satu eh, tips untuk menjual rumah walaupun belum ada rumah contoh, kawasan belum terbentuk, yaitu kita memberikan gambaran investasi. Tapi gambaran investasinya harus realistis. Itu Bapak Ibu. Realistis, jangan ibaratnya jangan terlalu terlalu fana lah, terlalu nggak real gitu Bapak Ibu. Itu. Nah, ini lanjut memberikan Pak Bambang memberikan ini materi untuk kenaikan harga rumah subsidi yang di mana memang setiap tahunnya pasti ada setiap 5 tahun lah minimal ada kenaikan tuh. Nah, ini juga salah satu yang kami tampilkan, kami membandingkan perumahan kami dengan perumahan kompetitor ini kompetitor. Perumahan kami di 620 juta, perumahan kompetitor itu ada di 824. Ini radiusnya kurang lebih nggak sampai 1 kilo, Bapak Ibu. Yang di mana perumahan kami ada agak di dalam dan juga perumahan kompetitor ini ada di pinggir jalan pas. Seperti itu. Nah, ini kami cantumkan harganya 824 juta dan 2 lantainya 1,15 M, 15 M, 1,1 M ya, seperti itu. Nah, di mana kami yang 2 lantai itu di 620 jutaan aja. Nah, ini salah satu cara kami mengedukasi konsumen. Memang minusnya kami ada di dalam di pinggir jalan, sedangkan kompetitor ada di pinggir jalan. Tapi kami juga memberikan informasi ke konsumen bahwa ada rencana untuk menembus
jalan ke jalan utama, jalan utama di Cilacap. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami memberikan visualisasi ke konsumen. Ini kami masih di harga 620 juta loh. Belum ada rumah contoh, masih hamparan tanah itu. Nah, kalau misal kami ini juga ada proyeksi untuk menembus jalan utama. Nah, nanti kurang lebih Bapak Ibu, kalau misal sudah ada jalan utama, tembus ke jalan utama perumahan kami, nah kurang lebih gambarannya seperti kompetitor. Nah, itu cara kami mengedukasinya, Bapak Ibu, kepada calon konsumen. Seperti itu. Nah, ini juga kami beri visualisasi gambaran harganya untuk proyeksi pembangunan. Kan sekarang kami memang ada di tahap 1, 46 unit. Nah, ini rencana pengembangan di tahap 2 dan tahap 3 dan juga tahap 4 rencananya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, materi dari Pak Bambang yang dijelaskan saat customer gathering. Lalu selanjutnya kami berikan produk knowledge. Nah, ini mungkin tuh Bapak Ibu yang penasaran dengan produk knowledge-nya. Ini perumahan Mahkota Rinjani. Ini ada map lokasinya. Ya, jelek ya internetnya. Ya, kami memberikan ini gambaran lokasi dan juga rencana pengembangannya, Bapak Ibu. Jadi, saat product knowledge kami informasikan terus-menerus seperti itu. Ini untuk gambaran yang kami berikan juga untuk menjaring trust konsumen, yaitu portofolio perumahan. Internetnya, ya mungkin nanti ya mungkin nanti untuk mempersingkat waktu bisa di-share oleh Mas Fajar ya Mas ya. Siap. Ya, kurang lebih itu. Ini kami juga menunjukkan legalitas-legalitasnya dari perumahan. Itu presentasi atau PDF dikirim konsumen, Mas? Ini kami presentasikan di depan, Mas Fajar. Hmm. Jadi pada saat customer gathering itu kami pastikan semua informasi tersampaikan. Dan juga ya pastinya kan dipanas-panasi ya. Gimana ini Bapak Ibu? Apa? Digoreng. Oh ya digoreng seperti itu. Dipanas-panasi seperti itu. Nah, ini untuk kuotanya. Jadi kami juga berikan kuota khusus harga customer gathering dan juga terbatas. Seperti itu. Harga khusus dan juga terbatas. Jadi semua walaupun semua yang di acara itu booking itu kuotanya ya tetap udah habis gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun semuanya kalau semuanya booking cuman bisa dapat diskon khusus untuk total 18 orang saja. Tuh, ini kami beri bonus unit sepeda motor dan juga ada diskon Bapak Ibu. Nah, kalau ini sebenarnya mungkin ya rahasia developer-developer juga ya Bapak Ibu. Ya ini sebenarnya kalau dari harga kami, ini harga kami yang standar dinaikkan lalu
diberi diskon dan juga diberi hadiah seperti itu. Tuh Bapak Ibu. Ini visualisasi untuk eh, program khusus customer gathering, ada diskon dan juga booking fee-nya yang biasanya di 5 juta khusus di customer gathering di harga 1 juta saja. Itu. Nah, ini setiap ada yang booking, ada yang maju, ini kami tulis di presentasi di proyektor. Ya, tujuannya agar konsumen bisa lihat kalau kuotanya memang benar-benar terbatas seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau untuk lahan kami ada di sini. Nah, untuk rencana pengembangannya ada di sini dan di sini. Ini untuk rencana jalannya. Jadi memang visualisasi itu yang kita cari. Bisa mengedukasi 200 orang dalam satu waktu. Betul, Bapak Ibu. Dan juga agar terarah sama semua pemikirannya. Ekspektasinya sama semua. Ya mungkin eh ini mungkin terkendala internet. Nanti untuk materi-materinya bisa dikirimkan oleh Mas Fajar. Nah, berarti ini lanjut ke sesi diskusi ya, Mas Fajar. Oke, Oke. eh, tadi materinya sudah disampaikan oleh Mas Fauzan dan sangat-sangat detail, sangat-sangat rinci dan saya kira menjadi gambaran yang sangat-sangat jelas harusnya ya buat teman-teman semua yang masih penasaran, apalagi yang mungkin ragu-ragu ini bikin customer gathering ini gimana sih, apa faktor-faktornya, apa kunci suksesnya, apa yang mendasari hal ini itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahkan di awal dari perencanaan bahkan kenapa ini dibuat. Terus habis itu bagaimana menjaring chatnya, ngiklannya bagaimana ke siapa aja, dan cara jawabnya seperti apa itu sangat 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 detail. Nah, mungkin tapi hanya waktu yang sebentar ini mungkin ada yang kurang pas, yang kurang Mas aku sebenarnya pengen nanya ini loh gitu. Dan mungkin belum sempat dijelaskan, silahkan kita masih ada waktu yang sangat sedikit dan mungkin agak berebut juga nanti karena sudah ada pertanyaan juga di chat dan ada juga yang resen. Jadi silahkan eh, antri resen boleh dan juga disiapkan pertanyaan terbaiknya supaya menjadi Zoom ini membawa manfaat buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kita mulai tanya jawabnya ya. Mas Fauzan ini sudah ada yang resen Pak Kamarudin dari Makassar nih. Monggo Pak Kamarudin bisa unmute. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, Pak Nah, wabarakatuh. Kamarudin. tadi itu apa? Karena apa di apa namanya tadi di layar tadi itu nampak anunya, kan? Tadi Mas Fauzan itu mengatakan bahwa sebaiknya itu apa harga rumah dinaikkan ini dari waktu atau dari periode ke periode ya. Saya lihat tadi itu tenggang waktunya ya, Ya, tiga betul, Pak. tahun setengah ya. Itu tadi ruko dari yang 450 juta ya menjadi 900 juta lebih ya dalam waktu 3 tahun ya. Ya, betul. Oh, ini menarik artinya ini kan Masya Allah luar biasa nih ya. Bisa 100% dalam waktu berarti apa, kenaikannya 30% setiap tahun ya. Ya, betul, Pak. Nah, ini Masya Allah ini perlu kami apa belajar lebih banyak lagi tentang ini bagaimana strateginya bisa apa, bisa menaikkan ya dan itu laku ya Mas Pusan ya. Laku, Pak. Ya, Pak. Oh, Masya Allah ini itu tadi daftar harga apakah dari 4,5 nanti setelah 3 tahun dijual 19 juta atau naik secara apa berjenjang misalnya dari 450 menjadi 600 dan seterusnya. Saya kira itu pertanyaan saja Mas Oke. Posan. Oke. Ini langsung jawab aja, Mas Fajar. Monggo Mas. Oke. Jadi, Pak Kamarudin ini izin menjawab.
Kalau yang ada di Cilacap ini, eh itu kan untuk ruko ya Pak ya. Ruko di bagian Ya. depan memang untuk kenaikannya berjenjang Bapak. Jadi nggak langsung 3 tahun naik segitu, nggak. Jadi memang eh, properti itu dinamis Bapak Ibu semua. Dinamis dengan kata lain, eh, pertama itu kami jual ruko, lalu kemudian eh, tren untuk ruko itu mulai naik, Bapak Ibu. Ya memang tidak dipungkiri lokasi kami yang di Cilacap di Mahkota Al-Fatih itu rukonya sangat strategis. Itu ada di pinggir jalan provinsi dan juga fasumnya itu kurang lebih untuk jalan rukonya itu sekitar 10 sampai 15 meter, Bapak Ibu. Jadi ya memang untuk lokasinya memang sangat strategis itu yang pertama. Dan untuk kenaikannya itu dari manajemen kami Mahkota Al-Fatih itu dikontrol betul Bapak Ibu untuk harganya. Pada saat pembukaan dulu di rencana awal tidak tertulis untuk harga 925 itu tidak tertulis Bapak Ibu. Jadi ini memang di luar rencana awal untuk kenaikan harganya. Jadi saat saat itu ada penjualan, penjualan ada yang langsung beli dua sama manajemen dinaikkan lagi Mas harganya. Dinaikkan. Ternyata masih ada yang beli sampai di 600 juta itu ada yang beli, ada yang beli sampai ruko itu kalau nggak salah tinggal 5 unit, tapi rumah yang ada di Perumahan Mahkota Al-Fatih itu belum habis, Bapak Ibu. Jadi rukonya dulu, malah rukonya dulu tinggal 5 unit itu, Mas ini harganya dinaikkan lagi aja, Mas. Itu ya kita harapannya rumahnya dulu yang habis, gitu Bapak Ibu. Nah, harapannya itu dinaikkan di 850, ternyata masih ada yang beli, Bapak Ibu. Masih ada yang beli lagi di 850. Udah dinaikkan, masih laku mas. Akhirnya di harga terakhir ini di 925 ini. Nah sekarang pun sudah sold out Bapak Ibu untuk rukonya itu. Jadi memang di properti ini memang dinamis Bapak Ibu. Ya kalau eh, diberi hitungan pastinya ya agak susah ya Bapak Ibu. Karena itu kan juga membaca pasar ya. Kalau misal eh, dalam waktu dekat banyak yang berminat dengan harga segitu, wah ini berarti bisa dibilang kemurahan untuk pasar gitu Bapak Ibu. Nah itu bisa coba dinaikin, dinaikin gitu. Mungkin seperti itu Mas Fajar. Untuk kenaikan harga di ini ya yang di Mahkota Al-Fatih terkait ruko. Kalau yang terkait rumah itu memang dari awal kita planning ada kenaikan harga, yaitu kembali ke tujuannya agar konsumen yang beli di awal itu merasa terhargai gitu Bapak Ibu. Merasa ya memang memang benar beli di awal lebih untung daripada beli di akhir. Itu kita juga menghargai konsumen yang dulu masih belum terbangun apa-apa aja udah ngeluarin uang gitu ibaratnya Bapak Ibu. Oke, mungkin seperti itu Mas Fajar. Nah, itu santren itu saling berbagi. Oke. Kalau pengen berkecukupan, pengen kaya, yang dilakukan malah Betul. Nah, yang bahkan makin laku malah makin jengkel gitu ya, Mas. Kok malah laku gitu, kok malah Iya, laku malah. gitu. Iya, Ya, itu betul, Mas. begitu Pak Kamarudin, sangat jelas ya. Jadi berjenjang dan juga ada konsepnya, ada strateginya juga. Mungkin sudah banyak yang nanya sudah di kolom chat, cuman kita kasih ada lagi mungkin yang ingin bertanya secara langsung, ngobrol langsung, kita prioritaskan gitu ya, supaya menjadi obrolan. Dan sambil nunggu, nanti yang ingin tanya langsung langsung saja, raise hand, kemudian kita open mic. Pak Ali, Mas Duki, itu tanya atau enggak Pak?
Commute ya Pak ya. Coba tuh saya monggo Pak. Halo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, salam kenal Mas Fauzan. Oke, salam kenal Pak Ali. Nggih, saya orang sudah sepuh ini tapi asli Cilacap saya. Oh, asli Cilacap, oh Pak Ali. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Sudirman, nggih. Nggih, cuman saya kadang di Sugihan dekat Pondok. Oh, Sehingga, nggih, nggih. Siap, ya, siap, siap, nggih Pak. saya punya izin, penerbit distributor buku. Jadi Oh, nggih, nggih, nggih. dari 96 sampai hari ini masih distributor buku. Cuman kemarin sebulan yang lalu saya memang sempat hadir di pesantren properti, kepengen belajar pesan properti, Mas. Oh, nggih, nggih, siap Pak. Saya kepengen sowan kapan mbok bisa melu-melu dodolan, Mas. Oh, nggih Pak. Monggo Pak Ali ini Oke. terbuka sih Kantornya Pak yang kantor. kantornya yang di Rinjani atau yang di itu, Mas, yang di Jeruk Legi dekat itu masjid Muqiyam Islamiyati. Mungkin Islam itu eh, dua-duanya bisa sih Pak. Maksudnya kami juga ada tim yang di Legi juga ada. Kalau Fauzan sendiri di yang Mahkota Rinjani gitu Pak Oh, Ali. Mako Rinjani nggih. Oke. Ya, kebetulan anak saya juga di perumahan situ, sebelahnya yuk pas pertigaan ada perumahan itu, anak saya di situ. Dan Oh, kebetulan oke. anak saya di semen dinamik itu kerjanya. Oh, ya 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 Pak. Dekat ya Pak. Ya, ya. Saya ya kepengen silaturahim kapan ngobrol, siapa tahu bisa jadi mediator untuk ikut menjualkan, Mas. Jadi Pak, monggo Pak. Sangat ya, Ye, terbuka Pak. Iya, monggo. ya. Kebetulan saya juga sudah cerita banyak. Saya punya lahan cuman jauh di Bogor 2,5 hektar. Kepengen buat pesantren. Kepengin keuntungannya tak buat pesantren karena ada 4,6, yang 2,1 itu rencana buat perumahan, yang 2,5 rencana mau buat pesantren. Yo mimpi kayak punya Pak Bambang lah intinya. Cuman nanti saya cari solusi, Mas, itu Mas Fauzan. Oke, oke, siap siap. Wah, Oke. ini Mas Fajar ini bisa ditindaklanjuti. Saya Silaturahmi dulu ke Mas nanti Fauzan. saya sowan ke Mas Fauzan dulu, Oke, oke, monggo. pakar pakar apa namanya? Pakar marketing dari Al-Fatih gitu. Masih belajar ini Mungkin Pak gitu, saya. Mas. Nanti saya Oke, kepengen siap. silaturahim, nanti diminta nomor WA-nya gitu, Mas, biar Oh, saya jen, bisa jen, siap Pak. silaturahim. Oke, Nggih. ini Mungkin saya ngaten aja Mas Fauzan, tulis. ngapunten ini. Mhm. Wong tua melu-melu ngerepoti gitu loh, Mas. Oh, mboten Pak, monggo. Ten mriki mawon, santai Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, ngaten Mas, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi Malah tambah ada saudara baru. saudara dekat ini, Mas Fajar, nggih. Ya, inilah keajaiban silaturahmi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nggih. Semoga dari silaturahmi Ya, online yang alhamdulillah. sederhana ini menjadi membuka ladang rezeki, membuka ladang opportunity buat kita semua. Amin, amin, amin. Sebelum banyak lagi yang chat dan nanya, ini saya izin sebentar untuk share Oh iya. program-program ya yang ada di Pesantren Properti, mobil khusus program-program yang ada dalam waktu dekat ini, dan supaya menjadi materi juga buat kita untuk tanya jawab. Nah, sebelumnya banyak yang nanya ke saya, Mas Fajar ini program Sentulu tanggal berapa nih gitu kan? Ada apa aja gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah share jadwal, qadarullah bentrokan semua dengan acara-acara ya. Misalkan di minggu depan ini kita aslinya mau ada acara The Power for Closing. Qadarullah acara pondok ini harus dipakai untuk sosial dulu, yaitu untuk manasik umroh gitu kan. Jadi kita sosial dulu baru usaha, kemudian minggu depannya lagi juga ada beberapa acara lagi misalnya dan ya akhirnya kita atur ulang untuk program-programnya di Sentul. Cuman
kita masih ada sisakan 1 minggu terakhir ya. Di Oktober ini, 1 minggu terakhir di Oktober yaitu tanggal 25 dan 26. Ini kelas yang sangat, sangat, sangat spesial Bapak Ibu dan teman-teman semua. Baik yang masih baru maupun yang sudah pro, disarankan banget untuk ikut di kelas ini. Itu kelas apa, Mas? Nah, ini saya share ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nanti kita selanjutkan lagi sesi tanya jawabnya setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, ini adalah kelasnya ya, yaitu adalah kelas seni negosiasi. Nggak main-main, ada 6 guru yang akan langsung turun tangan pada kelas seni negosiasi ini. Bingung cara negosiasi ke pemilik tanah, ke pemilik modal, dan lain-lain. Dan pengen tahu ya, pengen tahu Bapak Ibu dan teman-teman, pengen tahu gimana sih para expert, para eh, senior itu ngomong ke pemilik tanah gimana, ke pemilik modal gimana caranya. Mungkin belum kebayang, mungkin sudah pernah melakukan tapi kayak ragu apakah yang aku lakukan ini benar atau pernah melakukan yang ditolak terus. Nah, saya kira sudah saatnya ya untuk upgrade ilmu bersama bukan 1, 2, 3 tapi 6 guru yang akan insya Allah hadir di Pesantren Properti Sentul Yogyakarta. Siapa aja guru-gurunya ini sudah kita undang dan sudah kita siapkan ya dari Timur, dari Jawa Timur, dari Madiun ada, dari Jawa Tengah ada, dari Jawa Barat juga ada. Jadi paket lengkap, paket komplit, silakan untuk hadir di Pesantren Properti dan belajar langsung. Terutama juga Pak Bambang juga insya Allah akan hadir dan untuk mengisi yang artinya membuka wawasan Bapak Ibu dan teman-teman bahwa nego tanah, nego modal itu mungkin kita hanya tahu dari 1 sampai 10, padahal masih ada 11, 12 sampai ada 100 cara dalam bernegosiasi dan sampai ke tujuan yang kita impikan. Nah, itu yang akan dibahas di kelas ini. 6 guru, 6 plus plus ya, cara yang berbeda dalam permodalan akuisisi properti dengan kekuatan seni negosiasi. Nah, itu yang akan menjadi tema pada minggu keempat bulan Oktober yaitu di bulan ini. Nah, gimana dan berapa ya ini sudah ada jadwalnya dan sudah ada kontribusinya ya. Kontribusi ini sangat-sangat cukup ya untuk Bapak Ibu untuk ada konsumsi 4 kali, ada coffee break 3 kali, dapat kaos, dapat buku dan dapat jaringan dan lain-lain. Ini saya kira kalaupun diganti nih pesantren ya, bukan pesantren tapi mungkin kan pesantren properti plus nih kan. Di properti plus Indonesia ini mungkin bukan 850 tapi mestinya 8,5 juta gitu kan. Nolnya alhamdulillah karena namanya ini pesantren properti, nolnya ini gelundung 1 gitu kan. Jadi pas dan dipaskan biayanya fix cost-nya ya untuk menghargai Bapak Ibu teman-teman semua yang sedang belajar ilmu properti atau lagi mumet butuh modal, lagi mumet nego ke pemilik tanah lagi buntu. Nah, sisihkan rezeki, sisihkan dikontribusikan rezekinya ya untuk pesantren properti, diluangkan waktunya untuk belajar, digerakkan dirinya untuk bergerak menuntut ilmu di pesantren properti Sentul Yogyakarta. Insya Allah dari silaturahmi yang akan timbul, insya Allah akan ada jalan. Bahkan dari silaturahmi online saja sudah ada beberapa jalan yang terbuka ya. Oh ternyata gathering itu gini. Oh ternyata kudu ada jawaban chat gini. Eh, nggak dijawab, nggak dikasih semua dulu, tapi diberikan follow up yang nanggung dulu. Nah ini kan ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya belum dapat, tapi silakan sekarang sudah dapat. Nah buat Bapak Ibu teman-teman semua yang berminat ya untuk mengikuti di akhir Oktober ini, kita sowan bareng ke pesantren properti, kita belajar bareng sama guru-guru di pesantren properti, berlibur bareng ya di Sentolo Kulon Progo. Silahkan untuk transfer kontribusinya di booking sheet dulu aja, nggak perlu lunas juga, di Rp100.000 di Remuner BSI rekening Pesantren Properti Yogyakarta yaitu 482 482 4830 dan silakan kirim di bukti transfer di nomor WA itu. Buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah melakukan kontribusi ya pada malam ini, 100.000 aja sudah akan langsung kita share, kita bagikan e-book
dan contoh feasibility study. Jadi bukan 100.000 rampung enggak, kita langsung kasih ya e-book sebagai pramateri sebelum memulai materi di tanggal 25, 26, 24, 25. Jadi banyak waktu untuk belajar dan itu kita bisa sharing-sharing juga untuk apa nih problem kendala yang Bapak Ibu hadapi sekarang kita solusikan di by WA. Syukur-syukur gongnya nanti akan disolusikan bareng-bareng di kelas. Ya mungkin itu pesan-pesan sponsor yang disampaikan pada malam hari ini ya. Semoga Bapak Ibu dapat mengambil ibrohnya, mengambil manfaatnya ya. Mumpung Mas seperti ini masih bisa memberikan training-training, memberikan program-program pelatihan dengan harga yang sangat terjangkau, silakan dimanfaatkan. Karena jujur sebenarnya pesan seperti ini sedang masa pembangunan yang butuh eh, pendanaan ya, butuh dana segar. Jadi, tapi pesan seperti percaya ya, semakin pusing, semakin semangat. Semakin pusing, maka semangat berbaginya harus semakin kuat. Gak apa-apa. Bismillah. Insya Allah nanti akan ketemu dengan jalannya. Mungkin itu pesan-pesan ya di hari ini. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Ada lagi yang mau tanya di langsung secara langsung ya, secara langsung by video ataupun voice, silahkan langsung saja. Ini saya sambil membacakan beberapa pertanyaan di kolom chat. Baik pertanyaan ke Mas Fauzan selaku pembicara maupun pertanyaan kepada saya selaku panitia pesanan properti, silahkan saja ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini mungkin saya bacakan dulu dari kolom chat, nanti buat teman-teman yang ingin nanya secara langsung silahkan raise hand. Assalamualaikum, izin tanya Mas Fauzan mengenai risiko terbesar yang akan terjadi pada proyek properti, item apa aja yang sering jadi trouble di lapangan maupun di legalitas. Gimana Mas? Sepengalamannya dengan. Iya, iya, iya. Untuk ini ya Mas Fajar ya, berarti resiko terbesar pada proyek properti ya Mas ya. Ya kalau secara Yes. keseluruhan sebenarnya besar semua ya Mas. Ya ini memang eh, proyeknya khususnya properti ya teman-teman. Ya memang yang besar, memang besar untuk resikonya dalam segi apapun. Tapi biasanya awal yang saya saya ini ya, yang saya lihat ya, utamanya yang orang awam itu mudahnya di legalitas untuk resikonya dan juga di cash flow atau keuangan, pengaturan keuangannya itu biasanya kalau sudah ada permasalahan terus kepentok, nah itu udah pusing biasanya teman-teman. Nah makanya itu eh, alhamdulillahnya kita semua bisa ketemu dengan pesantren properti. Nah, di sini kan juga didampingi oleh pesantren properti ya, Mas Fajar. Nah, di situ nanti kita juga bebas sharing-sharing dengan Pak Bambang pun juga insya Allah nanti untuk setiap melangkah baiknya konsultasi dulu seperti itu. Mungkin ya itu kalau dari saya lebih ke legalitas sama keuangan, pengaturan keuangannya itu biasanya. Itu masalah-masalah tadi biasanya menjadi masalah karena tidak tahu ilmunya gitu ya Mas. Betul sekali Mas Fajar. Terus gak ada yang mengingatkan untuk mendampingi. Iya, Kurang gak ada coachnya. Mungkin lanjut sudah. tulus ini dari Pak Reston. Di Cilacap harga borongan serah terima kunci per meter. Ini bangunan ya berarti. Berapa Mas? Kalau di Cilacap ya sebenarnya kan bervariasi ya teman-teman. Kalau untuk spek yang komersil kami ya untuk rumah satu lantai itu di 3 jutaan dan untuk dua lantai di 3,9 loh. 3,9, 3,7 sampai 3,9.
semuanya juga masih bergantung ini kan desain ya teman-teman. Jadi ya kalau kisarannya dari perumahan sekitaran 3 jutaan sih untuk satu lantai dan dua lantainya di bawah 4 juta. Kalau yang 4 jutaan juga ada sih. Hmm. Jadi Berarti kisarannya di 3 bawah 4 sampai jutaan 4 ya. lah. 3 sampai 4,5 lah itu yang di Cilacap. Mas, ini ada pertanyaan yang ini ya cukup menggelitik ya. Kenaikan harga berjenjang sebagai developer komersil. Kalau kompetitornya developer besar yang rumah subsidi gitu kan. Sebenarnya di Cilacap kan juga awalnya komersil, malah pinggirnya rumah subsidi. Ya. Nah, sebagai pelaku usaha perumahan, apakah hal ini terjadi dan bagaimana tren usaha properti ke depan melihat saat ini pasar lesu? Apakah ya subsidi itu apa? Gimana cara mengatasinya gitu, Mas? Ya ini mungkin langsung aja ya. Kalau mengenai kompetitor rumah subsidi dan juga kita sebagai rumah komersil ya, mungkin ya Bapak Hmm. Ibu. Nah itu semuanya ada pasarnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi eh, kalau mungkin untuk pasar menengah ke bawah rumah pertama itu bakal milih rumah subsidi. Tapi diketahui profil perumah orang di Cilacap ini ya, Bapak Ibu. Ini kan juga kota industri ya. Pertamina, salah satu Pertamina terbesar di sini. Kilang Pertamina terbesar. Nah, dari UMR-nya kalau dilihat kan di sini di sekitar 2,5 lah ya Bapak Ibu. Padahal ya yang mengangkat UMR itu dari industri-industri ini tadi yang mana penghasilannya paling nggak 2 digit gitu rata-rata Bapak Ibu. Jadi kalau mengenai kekhawatiran terhadap kompetitor dan lain-lain itu udah ada pasarnya sendiri Bapak Ibu. Kalau untuk subsidi dan komersil ya. Sedangkan kalau misal untuk kompetitor yang sama-sama bergelut di pasar yang sama, contohnya itu tadi dari perumahan yang sama-sama di Rinjani kami tampilkan harganya, ya kita kembali lagi kita cari keunggulannya kita apa dan itu yang akan ditonjolkan pada saat memberikan informasi kepada konsumen, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu, Mas Fajar. Ya bahkan Hmm. eh, rumahnya Pak Owner malah Iya, subsidi. betul. Jadi mungkin background di Cilacap ini, Bapak Ibu cerita sedikit ya. Ini eh, developernya ini sudah bergerak di perumahan subsidi. Nah, memang yang kami bekerja sama pesantren properti masuk ke Cilacap ini dengan developer rumah subsidi, Bapak Ibu. Jadi berdampingan aja sih, nggak ada masalah sih sebenarnya. Gitu. Sama-sama pinggir jalan, Sama-sama pinggir tapi jalan. harganya 3 kali lipat. Tiga kali lewat, betul. Nah, itu secara nggak Padahal langsung eh, orang yang rumahnya di perumahan subsidi itu juga seneng Mas Fajar. Soalnya harganya naik semua kena mahkota Al-Fatih itu. gitu ya. Iya, betul. Jadi Betul. itu ya, Ibu tadi siapa tadi? Pak Mas Pak Ahmad Ahmad. bahkan itu juga dilalui di Cilacap. Tapi tadi kuncinya ya, diingat-ingat kuncinya saya semua ada pasarnya. Jadi fokus pada pasarnya masing-masing saja supaya bisa berdampingan dengan Betul. harmonis. Ini langsung saya rekap beberapa pertanyaan Mas. Ini untuk presentasi, apakah boleh di-share dan dari closing tadi, gathering tadi berapa closing? Kayaknya tadi udah ya 14 ya kalau nggak salah, Mas. Ya, sekitar 14 Kemudian cara giring tanpa user gathering. memberikan detail promo, harga dan lokasi sekalian iklannya, Mas. Hmm. Gil. Ya sebenarnya cara giringnya ya memang pertama ya kita aja itu Bapak Ibu. Kalau misal mereka nggak mau datang, ya kita udah juga
memberikan syarat NUP 100.000. Kalau misal tidak setuju untuk membeli, kita kembalikan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan tanpa resiko, seperti itu ya. Tanpa resiko bisa diundang ke customer gathering, ada makan-makannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu kalau misal udah digiring sedemikian rupa, yang tanpa resiko, eh, ya di situ juga apa ya kumpul di hotel, berarti kan itu juga untuk cara menfilter keminatan calon konsumennya, Bapak Ibu. Jadi kalau misal memang nggak udah selonggar itu tapi masih nggak tertarik, ya berarti kita cari calon konsumen yang lain seperti itu. Itu Bapak Ibu. Tapi emang mungkin Hmm. lagi nggak bener-bener ngepercayai rumah gitu ya, Mas. Iya betul Mas Fajar. Jadi ya Bener-bener. alternatifnya ya kalau memang berminat tanpa booking ya tanpa NUP deh Bu nggak apa gitu. Itu kalau misal terlihat ini ya prospek ya, ya ada studi-studi khusus lah seperti itu. Boleh di-spill, Mas, iklan customer gatheringnya. Yang, Untuk iklan customer gathering berarti yang kontennya berarti ya, sama iya, konten. kontennya mungkin nanti yang saya kirim ke Mas Fajar aja ya Mas ya, ke Hmm, hmm, hmm. itu ya. Oke, oke. Hmm, hmm, hmm. Eh, Nanti saya share spill nomor saya nanti terus silakan untuk yang pengen dapat materi-materinya untuk menghubungi saya ya supaya eh, saya kirimkan. Terus beberapa pertanyaan terakhir nih untuk oh ini terakhir nih. Bagaimana cara menentukan segmen buyer agar tepat sasaran? Apakah ada tips dan trik khusus? Segmen buyer ya untuk pembeli ya berarti ya. Ya kalau dari manajemen kami ya kurang lebih salah satu cara meriset pasarnya adalah dengan melihat kompetitor-kompetitor di sekitar gitu. Kompetitor-kompetitor di sekitar itu kita cari informasinya sudah berjalan berapa tahun, range harga rumahnya berapa, lalu keunggulannya apa, kekurangannya apa, luas tanahnya berapa, ya itu lumayan lumayan panjang ya kalau untuk itu. Nah, kalau misal kita eh, ada yang ada yang laku, perumahan yang laku di harga sekian, nah itu kita tinggal eh, kurang lebih duplikasi untuk harganya, Bapak Ibu. Jadi kan kurang lebih untuk perumahan di harga segini laku keras gitu. Nah, kalau misal cari untuk yang market yang lebih tinggi, berarti kan harganya dinaikin, kualitasnya dinaikin, seperti itu. Jadi kalau tips khususnya ya mempelajari perumahan sekitar sih untuk ini intinya ya kurang lebih seperti itu. Jadi Oke. memang kan ada sebuah perumahan itu terlihat murah ataupun mahal, berkualitas ataupun tidak, itu karena ada pembandingnya Bapak Ibu. Itu. Jadi ya yang utama cari pembandingnya ini. Seperti itu. Jangan tanpa perhitungan langsung buat, aku pengen buat gini, gini, gini. Nah, itu lumayan beresiko kalau ini nggak melihat pasar seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin buat saya mungkin untuk properti daerah Jabodetabek. Ada ada alumni ya, alumni yang Jabodetabek Ada. ada beberapa. Jadi kalau memang mau nyari atau mau menjualkan, boleh hubungi di nomor saya. Kemudian untuk program 1 tahun bisa ikut, bisa silakan ikut di kelas 2 hari ini sebagai rangkaian dari pembelajaran di setahun. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini sudah larut, sudah mau jam setengah 10. Jadi sudah saatnya juga kita akhiri perjumpaan kita di online kali ini. Tapi
bagi saya sangat berterima kasih ya pada Bapak Ibu dan teman-teman semua, bagi Mas Fauzan yang sudah mengisi di sharing-sharing kita pada malam hari ini sangat luar biasa dan sangat detail, sangat rinci, sangat saya kira membawa manfaat ya buat Bapak Ibu dan teman-teman di rumah. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Sebelum Oke. kita rampung ini saya pengen untuk lihat ya, Mas siapa sih yang tidur? Siapa yang atau ini? Saya ingin tanya aja sih, apakah kelas hari ini, kelas malam hari ini, apakah diikuti sampai akhir atau eh, ditinggal-tinggal tapi zoomnya masih nyala? Nah, saya pengen nanya aja di, silakan isi di kolom chat ya. Untuk ini, apakah kelas malam hari ini seru, bermanfaat, kemudian membawa semangat, atau seperti apa kesan-kesannya pada kelas malam hari ini? Kalau di kolom chat, alhamdulillah eh, manfaat, bermanfaat banget. Terima kasih buat Narsum, alhamdulillah. Saya share juga nomor saya. Manfaat, bawaannya santai, enak. Nah, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, telat gabung, nah makanya kurang seru itu. Telat gabung jadi gak mendapatkan keseruannya. Mengikuti terus Mas, terus sekali Alhamdulillah belum pernah dapat yang seperti ini. Siap, Alhamdulillah sangat bermanfaat dan detail penjelasannya. Siap Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih atas dukungannya. Nantikan kita ada terus menerus di insya Allah di hari Selasa depan ya dengan pemateri juga yang tidak kalah menariknya dari kelas pada malam hari ini. Uh, Stay tune di grup. Buat yang belum masuk grup, ya silakan untuk hubungi nomor saya ini untuk saya masukkan grup. Sekali lagi saya share nomor saya, itu tinggal diklik aja, klik nomor saya untuk lebih lanjutnya. Nanti ini rekamannya akan saya share di YouTube Sentolo TV dan di Telegram dan di grup WA link Zoom. Ya, jadi eh, yang ingin aksesnya silakan hubungi nomor kami. Mungkin sebelum saya tutup, izin Mas Fauzan untuk memberikan closing statement terlebih dahulu. Closing statement. Iya, Oke, terima kasih teman-teman semua setelah mendengarkan sharing-sharing saya ya. Ini kembali lagi sebenarnya ya ini saya cuman sharing menceritakan yang terjadi ya semua materinya semua pembelajarannya sebenarnya ya kembali lagi dari pembina kita Pak Bambang itu semua sumbernya ya alhamdulillah eh, bisa diberi kesempatan untuk memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Ya memang karena pesantren properti ini dari Pak Bambang mutunya saling tolong, saling berbagi. Ya di mana itu ya insya Allah nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Ya, terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzan, terima kasih Bapak Ibu Matursun, dan Mas teman-teman Fajar. semua. Sampai jumpa di Selasa depan dan di Pesona Solo Yogyakarta. Terima kasih.